Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian sirah sahabat. Beberapa kali pertemuan, kurang lebih 5 atau sampai 7 pertemuan, kita sudah mempelajari tentang Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, khalifah yang pertama, dan kita anggap cukup ya. Saya baca ini sudah sering saya sampaikan, yang belum saya baca itu sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Maka dari itu insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tokoh baru, seorang kibaris sahaba, min kibaris sahaba, Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, pada halaman 99. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'anhu. Jadi kita akan membahas tentang sahabat Nabi yang mulia, manusia terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq, yakni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, aqidatu ahli sunnati wal jamaah fi Umar ibn al-Khattab. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Sayyiduna Umar ibn Khattab. Siapa beliau menurut Ahlus Sunnah? Diterangkan di sini, qala al-muallif, pengarang kitab ini mengatakan, wa afdalu hadhil ummah ba'da nabiyha sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar As-Siddiq huwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu al-Faruq. Seutama-utama umat ini setelah nabinya dan setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar radhiyallahu anhu al-Faruq, dijuluki al-Faruq, sang pembeda, alladzi farraqallahu bihi bainal haqqi wal batil, yang mana dengannya Allah membedakan antara al-haq dan al-batil. Di Umar bin Khattab ini dijuluki Al-Faruq, sang pembeda. Banyak ya riwayat yang mengatakan kenapa kok dijuluki Al-Faruq, macam-macam ya. Di antaranya ada yang mengatakan karena pada waktu itu Sayyiduna Umar bin Khattab pernah menebang pohon. Pohon ini pohon yang terdapat dalam Al-Quran, yang mana dulu dipakai oleh para sahabat berbaiat di bawah pohon itu, yaitu baiat apa namanya? Baiatur Ridwan. Dan ada di Quran, idh yubayi'unaka tahta syajarah, sehingga lafaz syajarah itu ada di Quran. Nah, orang-orang mulai mencari mana itu pohon yang ada di Quran itu, ketemu, dan orang-orang mulai ya menganggap keramat pohon tersebut, sehingga ketika Umar bin Khattab mengerti hal itu, maka beliau langsung memutuskan untuk ditebang pohon itu, dihabisi seakar-akarnya biar tidak tumbuh lagi, biar tidak dikultuskan orang dan orang menganggap itu pohon keramat. Banyak hal Umar itu paling gak seneng kalau ada pengkultusan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau selalu menjadikan Khalid bin Walid, Abu Bakar selalu menjadikan Khalid bin Walid sebagai komandan perang. Khalid bin Walid ditunjuk untuk menumpas gerakan Musailamah al-Kadzab, nabi palsu, itu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar juga mengutus Khalid bin Walid untuk pergi ke Irak. Maka dalam riwayat
Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar, "Ya Khalifatar Rasul, wahai khalifahnya Rasulullah, kalau saya boleh usul, tolong Khalid bin Walid itu diberhentikan. Tolong Khalid bin Walid itu diapakan? Diberhentikan. Aku melihat dalam pedangnya itu ada kecepatan." Dan Umar melakukan itu khawatir juga orang-orang ini mengkultuskan siapa? Khalid. Karena Khalid kalau perang ada Khalid itu menang terus. Ya, bukan karena benci sama Khalid Umar ini, tapi khawatir orang-orang itu berlebihan dalam menyanjung Khalid. Maka Umar Khattab berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Wahai khalifah Rasulullah, seandainya engkau berhentikan Khalid." Kita tahu karakternya Abu Bakar. Abu Bakar itu tidak pernah selangkah pun menyelisih Nabi. Betul? Maka Abu Bakar mengatakan, "Wallahi tidak akan pernah saya menyarungkan pedangnya Allah." Yang mana dahulu di zaman Rasulullah pedang ini selalu terhunus untuk orang-orang kafir. Dan yang menamai Khalid bin Walid pedang Allah itu siapa? Rasul. Rasul menamai dan menjuluki Khalid bin Walid Saifun min suyufillah al-maslula sallahullah alal kufar ala ru'usil kufar. Khalid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus untuk kepala-kepala orang kafir. Maka Abu Bakar tidak mau memberhentikan. Sampai Abu Bakar wafat, itu Khalid bin Walid selalu jadi komandan perang. Abu Bakar wafat, diganti siapa? Umar bin Khattab langsung dicopot. Siapa yang dicopot? Khalid. Diganti siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Karena beliau itu benar-benar tidak mau ada seperti itu. Di riwayat yang lain ada yang mengatakan karena Umar ini ketika masuk Islam itu terang-terangan, sehingga dijuluki Al-Faruq, pembeda antara hitam dan putih, jahiliyah dengan Islam. Banyak riwayat yang kenapa sebab asal usul beliau dijuluki apa tadi? Al-Faruq. Ya, di antaranya yang saya sebutkan tadi banyak riwayat, wallahu alam yang benar yang mana, tapi tidak menutup kemungkinan semua itu menunjukkan bahwa beliau adalah memang benar-benar Al-Faruq, sang pembeda, pembeda antara al-haq dan al-batil. Yaqulu Ibnu Mas'ud, kalau dilihat dari kitab ini, ya, kitab ini setelah menyebut kata Al-Faruq, pengarang kitab ini Syekh Abu Islam, muridnya Al-Imam Al-Albani, beliau juga sudah wafat. Beliau mencantumkan riwayat ini, seakan-akan ini menunjukkan alasan mengapa beliau dijuluki Al-Faruq. Riwayat apa itu? Kita baca. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud berkata, "In kana Islamu Umar la fatha wa hijratuhu la nasra." Sesungguhnya Islamnya Umar adalah kemenangan, dan hijrahnya dia adalah pertolongan bagi kaum muslimin. Wa imaratuhu rahmah, dan kepemimpinannya adalah kasih sayang. Wallahi mastata'na an nusalliya bil baiti hatta aslama Umar. Demi Allah, kita nggak bisa sholat di Masjidil Haram sampai masuk Islamnya Umar. Baru kita bisa sholat di Masjidil Haram. Falamma aslama Umar qatalahum hatta da'una fasallaina. Sampai Umar bin Khattab masuk Islam dan beliau memerangi mereka, bertengkar sama orang kafir Quraisy, sampai akhirnya kafir Quraisy meninggalkan kami, membolehkan kami sholat di Masjidil Haram. Nah, inilah mungkin alasan mengapa dijuluki apa tadi? Al-Faruq. Menurut beliau, karena setelah menyebutkan Al-Faruq, beliau menyebutkan riwayat ini, seakan-akan beliau mengatakan, ya karena inilah beliau dijuluki Al-Faruq. Sebelumnya nggak ada yang berani sholat di Masjidil Haram, pengen ditempeleng sama Abu Jahal. Tapi ketika Umar masuk Islam, seakan jelas ini kafir, ini muslim, berani terang-terangan. Makanya dijuluki Al-Faruq, sang pembeda. Umar ibn Khattab awwalu man jahara bil Islam fi Makkah. Dan Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali terang-terangan menyatakan keislaman di kota Makkah. Umar bin Khattab. Bahkan dalam riwayat ketika beliau masuk Islam, ya banyak versi, ya ada yang mendoifkan, seperti kisahnya
Umar dengar adiknya, betul kan? Saudarinya baca apa? Quran, ada yang mendhaifkan kisah itu, ada yang tidak. Intinya Umar Khattab ketika masuk Islam, dia ingat masa lalu ketika mendolimi orang muslim. Maka dia ingat, ingin menebus dosa-dosanya, dan dia ingin pergi ke orang yang paling keras permusuhannya tentang Islam. Ya, untuk menebus kesalahannya itu, Umar ketika masuk Islam mendatangi orang yang paling bengis terhadap Islam. Kira-kira siapa? Abu Jahal. Yang mana keduanya pernah didoakan Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi hadzairir rajulain ahabbu ilaik. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu di antara dua orang yang lebih engkau cintai. Kalau enggak Umar bin Khattab, siapa? Abu Jahal. Maka ketika Umar masuk Islam, dia ingat penderitaan orang-orang kafir, orang-orang muslim yang dia lukai, dia siksa. Maka dia ingin menebus kesalahannya. Ketika masuk Islam, Umar gak mau sembunyi-sembunyi. Maka Umar bin Khattab datang ke orang yang paling bengis, yaitu Abu Jahal. Langsung ngetok rumahnya Abu Jahal. Tok, tok, tok. Ketika dibuka, ternyata Umar, ahlan wa sahlan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mau dipukul sama Abu Jahal, podo gede nih. Umar kuat di badannya, gak berani. Artinya itu menunjukkan beliau adalah orang yang luar biasa, terang-terangan dalam berislam. Aqidatu ahli sunnah wal jamaah fi Umar bin Khattab. Akidah ahli sunnah wal jamaah tentang Umar. Saya bacakan di sini. Ajma'atil ummah salafan wa khalafan ala anna afdalal bashar ba'dal anbiya'i wa Abi Bakar huwa Umar ibn Khattab. Seluruh umat Islam, baik umat salaf dahulu maupun yang sekarang, sepakat bahwa sebaik-baik manusia setelah Rasulullah dan setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Hal ini sebagaimana dikatakan Al-Imam An-Nawawi yang bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan rahimahullah, ittafaqa ahlus sunnah ala anna afdalahum, yani afdalas sahaba Abu Bakar thumma Umar. Sepakat para ulama ahlus sunnah, sebaik-baik umat ini Abu Bakar, kemudian setelah itu siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad ittafaqa ahlus sunnah wal jamaah ala tawatara an Ali bin Abi Thalib. Telah sepakat ahlus sunnah wal jamaah berdasarkan apa yang dalam riwayat mutawatir dari Ali bin Abi Thalib. Ali sendiri yang ngomong ini. Ya, orang Syiah kan nggak mau kecuali dari riwayat siapa? Ali Bait. Lah sekarang yang ngomong ini Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan khairu hadil ummah ba'da nabiyya Abu Bakar thumma Umar. Kata Ali, ya, yang dijadikan oleh Syiah sebagai imam tertinggi, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah memuliakan Ali. Ali mulia tanpa dikultuskan. Ali berlepas diri dari orang-orang. Ali radhiyallahu anhu, Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, ya, mulia tanpa dikultuskan. Ya. Ahlus Sunnah ini enak. Sahabat yang lain kita junjung tinggi, ahli bait kita junjung tinggi plus karena sahabat plus ahli bait. Kita mencintai semuanya. Kalau Syiah kan enggak. Memilih ahli bait, menyingkirkan sahabat. Ahlus Sunnah enggak. Ahlus Sunnah cinta sahabat Nabi, tapi juga menjunjung tinggi dan menghormati ahli bait. Inilah agama tanpa mencela salah satu. Ya. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan khairu hadil ummah ba'da nabiyya, sebaik-baik umat ini setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Bahkan Ali sendiri mengatakan. Saya mau tanya ke antum semuanya. Mengapa kok para ulama akidah para ulama akidah selalu menyampaikan bab tentang keutamaan sahabat? Kenapa? Coba. Dalam kitab Aqidah Wasithiyah, kitab akidah, diterangkan di situ keutamaan sahabat. Aqidah Thahawiyah diterangkan keutamaan sahabat. Lum'atul I'tiqad diterangkan keutamaan sahabat.
Dan kitab-kitab akidah yang lain diterangkan keutamaan sahabat. Mengapa? Terus apa sih bahaya mencela sahabat Nabi? Sebagian orang yang nggak paham, mereka mengatakan, sudahlah, kita sama Syiah itu teman, saudara. Bedanya Syiah itu membenci sahabat, kita mencintai sahabat. Cuma gitu aja kok dibikin repot. Gak paham. Dia tidak paham konsekuensi mencela sahabat Nabi. Saya mau tanya kepada antum semuanya, apa sih konsekuensi mencela sahabat Nabi dan mengkafirkan sahabat Nabi? Apa konsekuensi dari ucapan itu? Tolong dijawab. Apa konsekuensi? Kenapa kok ulama Ahlus Sunnah selalu membela sahabat dan menolak ucapannya Syiah yang mencela dan mengkafirkan sahabat? Pertanyaan saya, sejauh mana bahaya mencela sahabat? Kok sampai-sampai ulama dari dulu sampai sekarang selalu mencantumkan keutamaan sahabat dalam bab akidah? Apa bahaya mencela sahabat? Betul. Konsekuensi mencela sahabat itu menghancurkan Islam, bukan merusak Islam. Nek rusak saya kena ditandani. Konsekuensi mengkafirkan sahabat Nabi atau mencela sahabat Nabi itu menghancurkan Islam. Masa sih Ustaz? Iya. Kenapa? Karena seluruh intinya Islam, seluruh isinya Islam ini dari siapa? Dari sahabat. Semua hadis sholat, hadis zakat, hadis haji, hadis sholat, hadis puasa, semua mesti an Abi Hurairah, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, an Ibni Umar radhiyallahu anhu, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, an Aisyah radhiyallahu anha, an Hafsah radhiyallahu anha. Semua fikih-fikih, akidah-akidah yang kita yakini, yang kita lakukan amaliyah fikih, itu semua dari para sahabat. Kalau para sahabat perawi ajaran Islam ini sudah dikafirkan, saya mau tanya, perawi hadis kalau kafir diambil ilmunya enggak? Kalau perawi hadis itu kafir, bisa diterima enggak riwayatnya? Enggak terima. Jadi mengkafirkan sahabat itu aslinya bukan sahabat yang diinginkan. Mengkafirkan dan mencela sahabat itu maksudnya sebenarnya adalah menghilangkan Islam. Makanya seluruh kitab hadis, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, semuanya ditolak sama Syiah. Mereka nggak mau hadisnya Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena semua dari para sahabat. Saya kasih ilustrasi. Islam itu ibarat bangunan yang kokoh, rumah yang kokoh, dan rumah itu ada pintunya. Dan pintunya Islam itulah sahabat. Kalau antum melihat ada perampok, ada begal datang ke rumah, mencongkel pintu, merusak pintu, jangan pernah Anda mengira itu perampok ingin bawa pintu pulang ke rumahnya. Dia nggak ingin pintu. Antum paham nggak kira-kira? Bisa dipahami nggak? Saya ulangi ya. Islam itu ibarat rumah dan bangunan yang kokoh. Rumah dan bangunan yang kokoh tadi itu memiliki pintu. Dan pintunya Islam adalah sahabat. Kalau Anda melihat perampok, pencuri mencongkel pintu, merusak pintu, mendobrak pintu, jangan pernah Anda berpikiran bahwa perampok itu ingin membawa pintu itu pulang ke rumahnya. Paham? Karena perampok tidak membutuhkan pintu. Tapi yang diinginkan perampok apa? Isinya rumah. Itulah Syiah. Seakan-akan yang disikat sahabat, tapi yang diinginkan bukan itu. Tapi apa? Islam itu sendiri. Karena mereka adalah agama penyusup. Abdullah bin Sabah, orang Yahudi, merusak Islam, ya, menjelekkan Aisyah, menaikkan Ali. Syiah dijadikan, dia katakan pezina, kan gitu kan? Sedangkan Ali dikultuskan jadi Tuhan. Seperti Yahudi mencela-cela Maryam, kan? Di sisi lain mengangkat-ngangkat siapa? Isa Al-Masih sebagai apa? Tuhan. Yang merusak agama Nasrani siapa? Yahud melalui Paulus. Ya, dan itulah terus kisah akan berlanjut. Ya, jadi Ahlus Sunnah adalah mazhab pertengahan.
Ahlus sunnah mencintai, menghormati ahli bait, tetapi ahlus sunnah tidak membenci sahabat, bahkan memuliakan sahabat. Itulah ajaran yang benar. Tidak seperti ajaran Syiah yang mencintai ahli bait, kemudian mereka menghujat as-sahabah. Ahlus sunnah lah mencintai semua, yang termasuk dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dengarkan penting ayat ini. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk Islam, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Jadi menurut surat At-Taubah ayat 100, untuk ingin diridhoi Allah, kalau kita ingin diridhoi Allah, harus menjadi salah satu di antara 3 golongan. Hanya 3 golongan inilah yang diridhoi Allah. Siapa 3 golongan itu? Muhajirin. Kita mungkin gak jadi muhajirin? Sudah gak mungkin, sudah lewat masanya. Yang kedua golongan ansor. Mungkin gak kita? Gak mungkin, sudah selesai masanya. Kita dikasih jatah Allah yang ketiga. Gak ada alternatif lain. Makanya lihat ayatnya. Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama kali masuk Islam, dari kalangan muhajirin 1, dari kalangan ansor 2. Kita kan gak mungkin. Dikasih Allah jatah yang nomor 3. Walladzina taba'uhum, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bisa dipahami? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Jadi kalau ingin diridhoi Allah, gak ada jalan lain kecuali yang ketiga ini, mengikuti mereka. As-sabiqunal awwalun dari muhajirin dan ansar. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, ada ahli bait dan ada sahabat. Betul? Ya, Abu Bakar as-sabiqunal awwalun, non ahli bait tapi termasuk muhajirin. Itulah ahlus sunnah wal jamaah, mencintai seluruh para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dari langit, Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia ini. Saya mau tanya, ketika turun ayat ini kan turun kepada Rasulullah. Allah memakai lafaz kuntum, kalian. Allah tidak memakai lafaz kamu Muhammad, lah. Tapi kuntum, kalian. Kalian ketika turun ayat ini siapa? Belum ada kita. Bahkan tabi'in belum ada. Betul apa enggak? Dakhalatis sahabatu fi hadhil ayat dukhulan awwaliyan. Para sahabat masuk ke ayat ini sebelum ada umat Islam yang lain. Sehingga para sahabatlah yang pertama kali masuk dalam ayat ini. Maka kita enggak boleh membenci para sahabat. Ya. Apa saja keutamaan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini luar biasa ya. Menjadi tanda dalam Islam. Membenci Umar berarti kekafiran. Membenci Abu Bakar tanda kekafiran. Kalau kita di Masjid Nabawi, kita disunahkan untuk membaca Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Kalau geser dikit, makamnya siapa? Abu Bakar, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Geser lagi, Assalamualaikum ya Umar. Kalau Syiah lah. Kalau Syiah, laknatullah alaika ya Abu Bakar, laknatullah alaika ya Abu Bakar, laknatullah alaika ya Umar. Nah kita, mereka disuruh untuk tarodhi, mengucapkan radhiyallahu anhu, nggak mau, bahkan melaknat. Tetapi Pak, ada doanya orang Syiah yang luar biasa, harus kita amini. Mudah-mudahan dikabulkan. Khusus doa yang satu ini. Orang Syiah itu kalau doa jelek semuanya, kecuali satu doa ini baik. Doa apa itu? Orang Syiah itu selalu mendoakan kita Ahlus Sunnah dengan doa seperti ini. Allahumma khsyurhum ma'a Abi Bakar wa Umar. Ya Allah, kumpulkan mereka itu dengan Abu Bakar dan Umar. Kita jawab amin. Subhanallah. Ya, mereka selalu berdoa seperti itu. Mendoakan kita supaya dikumpulkan sama Abu Bakar dan Umar. Kita jawab amin. Ini doanya, doa terindahnya Syiah. Yang lain kok sing bener, kecuali sedikit sing bener. Yang boleh kita amin, ya. Taib, Umar ibn Khattab al-Mubasysyar bil Jannah. Apa saja keutamaan Umar? Ya. Keutamaan Umar yang pertama,
Seandainya keutamaan yang lain itu tidak ada kecuali satu ini tok, cukup sudah, gak usah jelaskan yang lain, tidak apa-apa. Ya, keutamaan Umar itu banyak. Ya, tetapi seandainya yang lain gak usah dibahas, cukup satu ini, wis cukup, gak usah dijelaskan yang lain, gak apa-apa. Apa itu? Annahu mubasysyar bil jannah. Dia sudah dikabarkan masuk surga. Adakah kenikmatan di dunia ini yang melebihi kenikmatan tatkala lisan Rasulullah mengatakan kamu masuk surga? Sudah nggak ada kenikmatan lagi di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umar, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Waqqas fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awwam fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Berapa? 10. Dijamin surga semuanya. Dan Umar disebutkan secara teks oleh Rasulullah nomor 2 setelah Abu Bakar. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Rasulullah SAW pernah tertidur. Bainama ana naimun ra'aituni fil jannah. Ketika aku tertidur, saya melihat diriku ada di surga. Fa idam ra'atun tatawaddau ila janibi qasr. Dalam mimpiku itu ketika aku di surga, aku melihat ada seorang wanita sedang berwudu. Ada seorang wanita yang sedang berwudu. Dalam riwayat lain dikatakan aku melihat Rumaisah. Rumaisah itu istrinya Abu Talha. Tapi di sini disebutkan wanita tanpa disebutkan apa? Namanya. Kemudian aku melihat wanita ini berwudu di samping istana yang besar. Maka aku tanya, liman hadzal qasr? Istana megah ini miliknya siapa? Maka orang yang ada di situ menjawab, li Umar, ini miliknya Umar. Sudah digambarkan Rasulullah SAW. Allah sudah menyiapkan istana besar untuk Umar bin Khattab. Dalam hadis yang lain, kalau tadi riwayat Bukhari, ada lagi riwayat Bukhari mirip tapi beda. Kata Rasulullah, ra'aituni dakhaltul jannah. Aku melihat diriku ada di surga. Fa idza ana bir Rumaisah. Kemudian aku melihat ada Rumaisah, istrinya Abu Talha. Fa sami'tu khasyafatan. Kemudian aku dengarkan ada suara langkah kaki, suara orang jalan, suara sendal. Maka aku berkata, man hadza? Siapa ini? Qala, hadza Bilal. Ini Bilal. Subhanallah. Hitam legam, dipukuli, diseret, ditaruh tali, diseret-seret di Mekah. Beliau sabar. Sampai-sampai dalam riwayat lain, ya Rasulullah ketika terbangun langsung mendatangi Bilal dan mengatakan, ya Bilal, amalan apa yang kamu miliki sampai-sampai engkau mendahului aku? Maksudnya mendahului bukan berarti Bilal masuk duluan, bukan begitu. Nanti di akhirat yang masuk duluan surga siapa? Bilal apa Rasul? Ya Rasul. Tapi Rasul melihat gitu loh, dikasih lihat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bilal mengatakan, wallahi ya Rasulullah, aku nggak tahu amalan yang istimewa yang mana. Hanya saja aku ini kalau batal selalu aku apa? Wudu dan selalu sholat 2 rakaat. Bilal, wa ra'aitu qasran bi fina'i hijar. Kemudian aku melihat ada istana. Terus ada seorang wanita di halamannya. Aku tanya, liman hadza? Ini miliknya siapa istana ini? Mereka menjawab, li Umar, ini miliknya Umar. Ya, dijamin masuk surga. Kemudian dari Anas bin Malik, sama saja ini masih seputar qasr ya. Ya, dakhaltul jannata fa idza ana bi qasri min dhahab. Kata Rasulullah, aku masuk surga, aku melihat ada istana terbuat dari emas. Aku berkata, liman hadzal qasr? Ini istana miliknya siapa? Mereka menjawab, li syabin min Quraisy, ini miliknya pemuda Quraisy. Kata Rasulullah, aku kira itu milikku karena aku juga pemuda Quraisy. Rasulullah Quraisy apa enggak? Rasulullah Quraisy. Kita gak boleh membenci Quraisy, tapi boleh kita membenci kafir Quraisy. Dan apakah boleh kita menamai kafir Quraisy? Boleh, karena para ulama turun-temurun menamakan kafir Quraisy. Kita gak benci Quraisynya, tapi benci apa? Kafir Quraisynya, Abu Jahal, Abu Lahab itu. Waman huwa? Siapa ini miliknya? Ini miliknya Umar. Ya. Dan Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Tahu Abu Musa al-Asy'ari? Abu Musa al-Asy'ari ini pernah waktu keluar dari rumah dia berazam dalam hatinya. Ngerti berazam tak? Berazam itu berniat kuat. Hari ini aku ingin menemani Rasulullah. Abu Musa al-Asy'ari. Hari ini aku ingin menemani Rasulullah. Terus beliau datang, kemana Rasulullah? Dikasih tahu sama sahabat yang lain, Rasulullah pergi ke suatu tempat. Maka diikuti oleh Abu Musa. Ternyata Rasulullah masuk kebun. Maka Abu Musa al-Asy'ari datang dan mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku bersamamu hari ini. Ya oke. Rasulullah ada di dekat sumur. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari menjaga pintu kebun. Tiba-tiba datang Abu Bakar, mengucapkan salam. Kemudian kata Abu Musa, sebentar aku akan izinkan engkau kepada Rasulullah dulu. Ya Rasulullah, ja'a Abu Bakar. Ya Rasulullah, datang Abu Bakar. Maka Rasulullah mengatakan, bukakan pintunya dan kabarkan dia bahwa dia masuk surga. Setelah itu Abu Bakar masuk dan Abu Musa tetap di tempatnya semula. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab. Datang siapa? Umar bin Khattab. Kemudian minta dibukakan, minta izin. Maka Abu Musa datang ke Rasulullah, diizinkan. Dan Rasulullah mengatakan, bukakan pintunya dan kabarkan bahwa dia masuk surga. Ini banyak loh ini. Rasulullah menjamin Abu Bakar, Umar masuk surga itu bukan satu hadis, banyak hadis. Tapi apakah antum mengira terus Umar pede begitu? Allah enggak. Umar bin Khattab ini setan loh, lari dari dia. Ya. Tapi nggak pernah pede, Pak. Padahal Umar ini tahu sampai Rasul wafat, Rasulullah tidak mencabut ucapannya bahwa Umar masuk surga. Sampai Rasulullah wafat nggak pernah dicabut. Dan Umar tahu itu. Tapi ketika Rasulullah wafat, Umar ini gelisah. Jangan-jangan aku ini munafik. Jangan-jangan aku ini munafik, gelisah. Dan kita tahu ada seorang sahabat Nabi yang tahu checklist atau list nama-nama orang munafik. Siapa namanya? Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi yang paling tahu yang jelek-jelek. Kata Hudzaifah, sahabat-sahabat Nabi kalau datang ke Nabi tanya yang bagus-bagus. Amalan apa yang paling baik, amalan apa yang paling mengantarkan orang ke surga, amalan apa yang paling bagus. Kalau aku enggak, kata siapa? Hudzaifah, aku kalau tanya ke Nabi yang jelek-jelek. Makanya khususnya dia ini, kekhususnya dia ini, ya, spesialisasinya di mana? Di yang jelek-jelek. Fitnah-fitnah akhir zaman paham. Hudzaifah ini satu-satunya sahabat Nabi yang paling paham tentang fitnah-fitnah. Bahkan satu-satunya sahabat Nabi yang dijuluki Shahibus Sirrin Nabi. Apa Shahibus Sirrin Nabi? Pemegang rahasia Nabi. Jadi Hudzaifah bin Yaman dikasih daftar nama-nama orang munafik 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Gelisah Umar ini, jangan-jangan aku ada di daftar itu. Maka selalu Umarin buntuti Hudzaifah bin Yaman. Ya Hudzaifah, ana munafik. Ya Hudzaifah, tolong aku dikasih tahu, apakah aku tercantum dalam yang disebutkan Nabi? Apakah aku munafik? Tadi gue beri sama Hudzaifah. Kenapa? Karena Hudzaifah memegang rahasia Nabi, nggak mau disampaikan. Tapi terus kemana-mana diikuti sama Umar, kemana-mana diikuti sampai sumpah lama-lama Hudzaifah ini. Diikuti, tolong aku ingin namaku masuk nggak daftar orang munafik ini. Karena sumpah lama-lama dikasih tahu, wal ente tidak masuk, menang ojo terus no. Ente nggak masuk, ojo terus no lagi. Setelah kejadian itu, Umar bin Khattab itu kalau ada orang mati, lihat Hudzaifah dulu. Kalau Hudzaifah nyolati, dia ikut nyolati. Kalau Hudzaifah nggak mau nyolati, khawatir orang munafik. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, bagaimana takutnya beliau padahal beliau dijamin masuk surga. Ketika ditusuk sama Abu Lu'lu' al-Majusi dengan beberapa kali tusukan, kan itunya keluar, darahnya keluar. Ketika sholat subuh ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi hingga darahnya keluar. Kemudian diganti oleh sahabat Nabi yang di belakangnya Umar. Siapa namanya? Karena tak sampai no bolak-balik, gak pinter-pinter sampai nih. Abdurrahman bin Auf maju. Diperingan sholatnya. Maksudnya diperingan itu bukan berarti cepat, tapi tidak panjang-panjang bacaan. Setelah itu langsung Umar bin Khattab dibopong, dibawa ke rumahnya, dikasih air susu, dikasih susu kambing atau susu itu, dikasih minum, ternyata keluar dari perutnya beliau. Umar bin Khattab. Setelah itu Umar manggil anaknya.
Wahai anakku, tolong segera engkau datang kepada Ummul Mukminin Aisyah. Sampaikan kepadanya dan tolong kabarkan bahwa Umar bin Khattab ingin agar dikubur di samping kedua sahabatnya. Dan jangan kau katakan Amirul Mukminin, tapi katakanlah Umar bin Khattab. Tahu nggak maksudnya? Yang minta itu pribadi, bukan karena dia khalifah. Berangkatlah Abdullah bin Umar kepada Ibunda Aisyah, wahai Ibunda Aisyah, sesungguhnya Umar Khattab mengucapkan salam dan beliau tertusuk. Beliau ingin agar dikubur di samping kedua sahabatnya. Kata Aisyah, wallahi, sesungguhnya aku berharap tempat itu yang akan menjadi tempatku ketika apa? Ketika aku mati nanti. Tapi karena Amirul Mukminin menginginkannya, maka aku persilahkan. Akhirnya apa yang terjadi? Kembalilah Abdullah bin Umar dan memberi kabar gembira kepada Sayyiduna Umar bin Khattab bahwa Ibunda Aisyah mengizinkan. Senang. Setelah itu dalam kondisi parah, Amirul Mukminin dalam kondisi parah, orang-orang datang dan mengatakan, ya Khalifah istakhlif, wahai Khalifah cepat, siapa yang jadi Khalifah setelahmu ini, cepat tunjuk. Paham maksudnya? Cepat tunjuk siapa yang akan jadi Khalifah setelahmu. Antum tahu apa kata Umar bin Khattab? Wallahi, seandainya Abu Ubaidah ibnul Jarrah masih hidup, langsung aku tunjuk dia jadi Khalifah. Sudah wafat. Wafatnya di mana? Wafatnya di Syam. Waktu perang sama Romawi tadi loh, sama Khalid bin Walid tadi loh, yang tukar jabatan tadi loh. Kan di awal tadi saya sampaikan itu. Abu Ubaidah bin Jarrah setelah menang peperangan, beliau di sana datang wabah. Belum ada corona pada waktu itu. Wabah apa pada itu? Taun. Beliau kena taun. Terus beliau ingat hadisnya Rasulullah SAW, apabila ada wabah menimpa suatu negeri, yang ada di dalamnya jangan keluar, dan apa yang di luar jangan masuk. Maka beliau sabar di sana, kena penyakit taun. Taun itu Pak, penyakit yang orang kalau kena penyakit taun mengkeret, apa namanya, dagingnya mengkeret perotol Pak. Dan beliau sabar. Beliau mengumpulkan dua kesahidan. Kesahidan karena jihad fisabilillah, dan kesahidan karena kena penyakit apa? Taun. Kan ada hadisnya, penyakit taun termasuk orang yang kena penyakit taun. Orang yang kena penyakit taun meninggal dunia dalam kondisi apa? Syahid. Ada hadisnya. Makanya Umar Khattab ketika dalam kondisi parah, sudah darah berkecucuran itu, istahlif, segera tunjuk siapa jadi khalifah. Wallah, seandainya Abu Ubaidah masih hidup, langsung aku tunjuk dia jadi khalifah. Karena Nabi mengatakan apa? Aminu hadil ummah. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah manusia yang paling amanah dalam umat ini. Tapi sudah wafat. Maka aku tunjuk untuk kalian 6 orang yang ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah ridho dengan 6 orang ini. Siapa itu? Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. 6 orang. Itu. Setelah itu datang seorang pemuda. Ini sudah kondisi sudah parah ini kondisinya. Datang seorang pemuda berkata, Absyir ya Amirul Mukminin, bergembiralah wahai Amirul Mukminin. Sungguhnya engkau adalah pemimpin yang adil. Surga menantimu, kamu bersahabat sama Rasulullah, kamu berperang bersama Rasulullah. Surga menantimu, absyir, absyir, bergembiralah, bergembiralah. Memang sunnahnya orang kalau melihat ada orang hampir wafat kan, sunnahnya kita beri roja, pengharapan, supaya nggak suudzon sama Allah, supaya hatinya lapang, dikasih roja. Tahu roja kan ya? Bukan rujak loh, roja, pengharapan. Itu sunnahnya. Jadi orang ngomong loro ku aja dikasih khauf. Kok kayak akate mati awakmu iki. Tambah mati temenan. Kasih roja, dikasih laba satohur kan gitu kan? Tidak apa-apa, ini insya Allah untuk menghapuskan dosamu. Jadi kalau ada orang sakit keras dikasih roja, supaya dia nggak suudzon sama Allah, dikasih pengharapan. Sabar, sampai disayangi Allah. Sabar, sampai sedang diuji Allah. Allah ingin mengangkat derajatmu, Allah ingin menghapuskan dosa. Itu memang sunnahnya kayak gitu. Nah pemuda ini mengamalkan itu. Absyir ya Amirul Mukminin, tenang wahai khalifah, kau ada orang baik, kau adalah macam-macam. Dan kau tanya keutamaan Umar itu buahnya. Dia yang menaklukkan Persia, dia yang menghantam Romawi sampai lari ke Konstantinopel, dia yang membuka Mesir. Muska karu-karuan hebatnya Umar bin Khattab ini. Setelah dikasih rojak gitu, pemuda ini keluar. Di saat pemuda keluar ini dilihat sama Umar bin Khattab, ini sudah parah kondisinya. Ternyata pemuda ini pakaiannya ngelembreh ke tanah. Ngerti ngelembreh tak? Ngelembreh itu menjulur ke tanah. Dilihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab langsung manggil kerabat, manggil keluarganya.
Panggil anak tadi, panggil pemuda tadi, panggil pemuda tadi. Kalau dikejar sama keluarganya disuruh balik. Ketika di hadapan Umar bin Khattab dilihat pakaiannya jatuh ke tanah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ya bunai, irfa' thawbak fa inna dzalika atqa li rabbika wa anqa li thawbika." Wahai anakku, angkatlah pakaianmu. Wallahi itu lebih bersih bagi pakaianmu dan lebih bertakwa untuk Tuhanmu. Makanya tak kasih tahu, wasiat terakhirnya Umar itu masalah isbal, Pak. Seandainya masalah isbal itu gak penting, mau ngapain khalifah mau mati ngurusi celana nih wong? Itu menunjukkan penting itu. Itu bukan perkara sepele. Ma asfala minal ka'baini minan nar, ma asfala minal izari minal ka'baini, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja yang di bawah mata kaki dari pakaian tempatnya di neraka. Diingatkan dalam kondisi genting, memperingatkan umat untuk mengikuti sunnah Nabi. Setelah itu dipangku sama Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar itu? Anaknya Umar. Dipangku sudah payah. Kata Umar bin Khattab, lihat Umar bin Khattab bagaimana takutnya. Padahal dijamin masuk surga. Padahal dijamin masuk surga. Tapi lihat takutnya Umar bin Khattab menjelang wafatnya dia. Waktu dipangku oleh sang putra kesayangannya, siapa tadi? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini kata Aisyah, tidak pernah aku melihat laki-laki yang paling gerak-geriknya mirip Nabi melebihi Abdullah bin Umar. Sampai sandal-sandalnya pengen niru Nabi. Sampai gerak-geriknya pengen niru Nabi. Itu anaknya Umar bin Khattab. Nah, dipangku sama putranya. Kata Umar bin Khattab, "Wahai anakku, tolong segera taruh pipiku di tanah." Pernah dengar gak ini kisah ini? Tolong segera taruh pipiku di tanah. Wahai ayahanda, sudahlah. Sungguhnya pahaku ini lebih bagus, lebih empuk daripada tanah. Apa bedanya wahai ayah? Segera anakku, segera sebelum terlambat. Langsung ditaruh pipinya Umar bin Khattab di tanah. Setelah di tanah begini, di tanah, Umar mengatakan, celaka Umar. Seandainya Allah tidak mengampuninya. Subhanallah. Dijamin masuk surga. Berulang kali Rasulullah mengatakan, Umar fil jannah, Umar fil jannah. Tapi nggak aman. Nggak aman. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq, dijamin masuk surga, nggak aman. Abu Bakar kalau sholat apa? Nangis. Dan Abu Bakar mengatakan, seandainya aku menjadi pepohonan, aku dipotong dan dimakan. Saking takutnya dengan apa? Azab. Sampai lebih baik aku jadi pepohonan, gak pakai hisab, gak pakai azab, dan gak oleh pahala yowis. Paham gak? Saking takutnya. Itulah para sahabat. Meskipun dijamin masuk surga, tapi mereka adalah orang-orang yang takut, tidak pede. Nah, kita ini gak ada jaminan, tapi pedenya luar biasa. Itu kita. Berbeda dengan sahabat. Itu nomor 2. Sekarang yang nomor berapa? Nomor berapa tadi? Oh, ini loncat ini kitab saya ini. Nomor 1 tadi dikabarkan beliau masuk surga. Sekarang nomor 2. Ini kok langsung nomor 3 ya? Mila antum 3 juga? Oh, loncat berarti. Enggak tahu ini salah cetak berarti. Nomor 2, Umar ibn Khattab alladzi afna alaihi an-nabiyyu wa da'alahu. Umar bin Khattab itu dipuji-puji Nabi. Perhatikan. Rasulullah bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar ibn Khattab." Seandainya setelahku ada seorang nabi, maka nabi itu adalah Umar bin Khattab. Saking luar biasanya Umar. Laqad kana fima qablakum minal umami muhaddasun. Ada di antara umat-umat terdahulu al-muhaddasun, orang yang dapat ilham dari langit. Seandainya di antara umatku ada orang seperti itu, Umarlah orangnya. Dapat ilham dari langit. Umar bin Khattab ini pernah mengirim pasukan. Masih ingat gak itu? Umar bin Khattab mengirim pasukan perang. Pada waktu itu Umar ada di Medina. Tiba-tiba Allah tampakkan peperangan itu. Kemudian Umar bin Khattab berteriak dan memberi instruksi kepada pasukan yang ada di negeri yang jauh. Padahal beliau ada di mana tadi? Di mimbar Madinah. Dan kedengaran pasukan itu, kedengaran ucapannya Umar, maka mengikuti instruksinya Umar. Kayak dapat berita gitu loh dari langit. Dapat wangsit. Kayak dapat wahyu, tapi kan gak ada nabi sudah. Umar bin Khattab ini omongannya selalu mencocoki ayat, sering mencocoki ayat. Termasuk kisah perang Badar. Bagi tawanan perang mau diapain?
Kan gitu, sudah kemarin saya ceritakan itu kan. Abu Bakar berpendapat, ya, kasihan mereka ya Rasulullah, mereka adalah saudara-saudara sendiri, sudahlah ditebus saja, barangkali mereka nanti masuk Islam. Kan gitu kan, tawanan perang. Terus Rasul datang ke Umar, ya Umar, kalau menurut kamu bagaimana? Kalau menurut saya Rasulullah, kan gitu kemarinnya. Nah, Rasul milih pendapatnya siapa? Abu Bakar. Langsung turun ayat dari langit membenarkan ucapannya Umar. Mengharaman khomer ini berjenjang-jenjang. Ya, pertama khomer itu tidak apa-apa. Yang kedua diterangkan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Khomer itu ada baiknya, tapi dosanya lebih, madorotnya lebih besar. Tapi belum dilarang. Turun ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan dekati sholat sedangkan kamu sedang dalam kondisi mabuk. Berarti nek gak mabuk, nek gak sholat gak apa-apa, nek gak mendekati sholat gak apa-apa, kan gitu kan. Hei orang-orang yang beriman, kamu jangan dekat-dekat sholat kalau kamu dalam kondisi mabuk. Berarti kan gak apa-apa mabuk kalau gak waktunya sholat, masih belum dilarang. Itu Umar berdoa, Allahumma isroh lana fil khomri syarhan wafiyya. Ya Allah, terangkan masalah khomer ini sejelas-jelasnya ya Allah. Langsung turun ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Hei orang yang beriman, sungguhnya khomer dan seterusnya itu adalah amalan syaitan, tinggalkan semuanya itu. Langsung para sahabat mengatakan, intahaina ya Rabb, intahaina ya Rabb, selesai ya Allah, selesai ya Allah. Langsung para sahabat pulang ke rumahnya, ngambil gentong-gentong khomer mereka, dipecahi semuanya. Sampai di Madinah terjadi banjir apa? Khomer. Omongannya sering mencocoki apa tadi? Ayat. Umar pernah datang ke rumah Nabi. Tiba-tiba Umar ini melihat ada orang-orang datang ke rumah Nabi, ngobrol bareng atau ngejak ngomong, ya istilahnya bukan ngobrol, ngejak ngomong istrinya Nabi. Umar melihat ada orang-orang datang ke rumahnya Nabi, ngejak ngomong istri-istrinya Nabi. Umar langsung lapor ke Nabi, ya Rasulullah, seandainya saja engkau perintahkan istri-istrimu untuk memakai hijab, karena aku melihat ada orang baik, ada orang rusak, ingin bertemu kepada siapa? Istrimu. Langsung turun ayat hijab dari langit. Banyak ayat-ayat yang mencocoki ucapannya siapa? Umar. Makanya nggak heran Rasulullah mengatakan, laqad kana fima qablakum minal umami muhaddatsun. Ada di antara umat-umat terdahulu itu muhaddatsun. Muhaddatsun itu dapat berita dari langit. Ya, nggak tahu bahasa kitanya apa, dapat ilham apa dapat. Kalau wangsit kan identik dengan kelenek ya. Ya, tapi intinya kayak gitu tapi bagus gitu loh. Firasat-firasatnya tepat gitu loh. Itu Umar bin Khattab. Ya, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan, Allahumma izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulain ilaik bi Abi Jahal bin Hisam au Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkan Islam dengan dua orang yang lebih engkau cintai. Salah satu di antara dua orang yang lebih engkau cintai. Kalau enggak Abu Jahal, siapa? Umar. Ternyata Allah memilih Umar. Loh, dulu para sahabat itu putus asa dari Islamnya Umar. Putus asa, Pak. Pengisnya, kejamnya, kasarnya. Terus kayak kono harapan Umar masuk Islam. Diceritakan, dengarkan kisah yang luar biasa ini. Ada dua sahabat Nabi, suami istri, Pak. Suami istri disiksa, diuji, dipukuli, diecek-ecek. Akhirnya hijrah, keluar dari kota Mekah menuju Habasyah. Habasyah kan hijrah yang pertama itu loh. Dan negeri Ethiopia kalau sekarang. Dia keluar sambil pelan-pelan, jangan sampai ketahuan kafir Quraisy. Kalau ketahuan kan dihadang, dipukuli. Pelan-pelan dua sahabat ini, suami istri terus. Sampai di suatu tempat suaminya ngomong, istriku, diamlah di sini dulu. Aku ingin menyelesaikan beberapa hajatku. Maka suaminya pergi, istrinya nunggu di situ sambil ketakutan. Jangan sampai tahu apa? Orang kafir Quraisy. Di saat seperti itu datang Umar dan ketemu Umar. Sudah dari jauh sudah begini. Siapa namanya? Wanita tersebut, Umar bin Khattab. Langsung terbayang bagaimana kejamnya Umar. Sudah siap-siap dipukuli perempuan ini. Antum buka di kitab Rahiqul Maktum, mungkin sudah pernah dikajikan sama Ustaz Abdurrahman dulu di sini. Di saat seperti itu ketakutan wanita ini, datang Umar. Tiba-tiba Umar ngomong kayak gini,
ila aina anti? Mau kemana kau ini? Mau kemana tadi? Mau kemana kau ini? Maka wanita ini menjawab, kami ingin mencari bumi Allah yang lain. Kalian telah mengadab kami, menyiksa kami, menguji kami, mengolok-olok kami. Kalian telah melukai kami, menyakiti kami. Biarkanlah kami pergi mencari bumi Allah yang lain. Kami menyembah Allah di bumi yang lain itu. Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan seperti ini, semoga Allah melindungi perjalanan kalian. Terus Umar pergi. Cari ini perempuan ini, wallah aneh wong situ iki. Kakek biasa yang ini. Terus datang suaminya. Suaminya tadi kan nggak tahu kemana, nggak dijelaskan di hadis. Datang suaminya dan mengatakan, wallahi wahai suamiku, seandainya tadi kamu melihat seperti apa yang aku lihat. Paham nggak maksudnya? Ada apa? Saya melihat Umar. Wallahi aku melihat dalam dirinya ada kesedihan karena kepergian kita. Kayaknya dia menyayangkan kepergian kita, sambil dia mendoakan kita kebaikan. Kaget suaminya. Gak salah tawakmu iki. Suaminya mengatakan, atarghabuna fi islami Umar? Apakah kau mengira Umar akan masuk Islam? Wallahi aku mengira suatu saat Umar akan masuk Islam. Kata siapa tadi? Istrinya. Wallahi saya mengira Umar akan masuk Islam. Apa kata suaminya? Wallahi lan yadhula Umaru ibn Khattab al-Islama illa ba'da aslama khimaru Khattab. Kata suaminya, wallahi tidak mungkin Umar bin Khattab masuk Islam kecuali sampai keledainya Khattab masuk Islam duluan. Itu baru dia mungkin masuk Islam. Artinya suaminya ini sudah apa? Gak mungkin Umar bin Khattab masuk Islam. Gak mungkin. Pengisnya, kejamnya, kasarnya. Ya, sampai ngomong gak mungkin dia masuk Islam kecuali khimarnya Khattab. Siapa Khattab ini? Bapaknya Umar. Lah kita tahu kan, khimar itu dalam bahasa Arab itu jadi lambang apa? Jadi lambang kedunguan. Gak mungkin seekor keledai masuk Islam. Saking gak mungkinnya sampai diomongin kayak gitu. Tapi Rasul selalu berdoa, ya Allah, salah satu di antara dua, Abu Jahal atau apa siapa? Umar. Makanya kita gak boleh menutup hidayah, gak boleh. Menutup hidayah gak boleh. Saya mau tutup dengan sebuah kisah. Kisah nggak ada sangkut pautnya sama Umar. Saya mungkin 5 menit mungkin. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah pernah menceritakan seorang Nabi terdahulu. Dia dilukai oleh umatnya sampai berdarah di wajahnya. Kemudian Nabi itu mengusap darah tersebut dan Nabi itu mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka belum tahu. Pernah dengar kan itu kan? Bukhari Muslim. Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan itu bukan Nabi, cuma Nabi menceritakan kondisi nabi-nabi yang terdahulu. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud di hadis itu ya Rasulullah sendiri. Paham sampai sini? Itu Rasulullah sendiri itu. Makanya Imam Muslim mencantumkan hadis tadi dalam pembahasan perang Uhud. Dan memang kenyataannya dalam perang Uhud Rasulullah berdarah enggak? Rasulullah berdarah. Wajahnya berdarah, bahwa gigi beliau apa? Patah. Dan kepingan topi besinya beliau itu menancap di mana? Di pipi, berdarah-darah. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan yang dimaksud di hadis ini adalah Rasulullah sendiri. Rasulullah dilukai kaumnya, mengusap darah, dan Rasulullah mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, ya Allah, sungguhnya mereka belum tahu. Dengarkan kata para ulama, dari doa ini mengandung 3 sikap Nabi ketika dizalimi. Dari doa tadi itu tergambar kepada kita 3 sikap Nabi ketika dizalimi. Yang pertama, Nabi memaafkan mereka. Betul apa enggak? Apa mungkin orang mendoakan kok gak memaafkan? Ketika mendoakan berarti dia apa? Memaafkan. Jadi Rasul itu pemaaf. 1.
Kedua, gak cukup memaafkan Rasulullah, tapi apa? Mendoakan. Ya Allah, berikan ampunan kepada mereka. Dan yang lebih hebat, tidak cukup memaafkan, tidak cukup mendoakan. Yang lebih hebat nomor 3 ini apa? Rasulullah mencarikan udzur. Barangkali mereka belum tahu, ya Allah. Padahal itu logikanya, kalau itu benar-benar perang Uhud, berarti kan berdakwah di Mekah sudah 13 tahun mendakwakan tauhid, hijrah ke Madinah 3 tahun baru terjadi perang Uhud. Berarti berapa tahun? 16 tahun Rasul dakwah tauhid dilukai, tapi Rasul masih 1 memaafkan, 2 mendoakan, dan lebih hebat Rasulullah mencarikan udzur. Barangkali mereka belum tahu, ya. Nah sekarang ini enggak. Di antara dai aja kadang-kadang seorang sudah dianggap salah. Ini temannya ini sudah menyampaikan udzurnya. Maksud saya itu begini loh. Buru-buru mencarikan udzur untuk saudaranya. Wong saudaranya nyampaikan udzurnya enggak diterima. Paham maksud saya? Itu Rasulullah padahal musuh, musyrik, dicarikan udzur. Oh mungkin mereka belum tahu. Nah ini sekarang enggak. Kalau saudaranya dianggap salah, langsung dikatakan kamu salah. Loh maksud saya begini. Enggak pakai ente salah. Kalau Rasul enggak, malah dicarikan apa? Udzur. Maka begitulah sikap seorang dai, memaafkan, mendoakan, dan mencarikan apa tadi? Udzur. Dan jangan tutup pintu hidayah. Ya, orang kalau dulu salah, enggak mungkin salah terus. Suatu saat ada tobatnya. Maka Rasulullah enggak menutup pintu hidayah. Seperti Umar bin Khattab. Orang enggak mungkin elek salawasi. Paham ya? Seorang dai harus lapang, dadanya harus lapang, harus mudah memaafkan orang, ya, dan mendoakan supaya orang tadi terbuka hatinya dan mau berubah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok kita lanjutkan masih tentang siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Kitab ini Khulafaur Rasyidin banyak ya. Tapi nanti kalau sudah sahabat-sahabat yang lain itu satu pertemuan. Tapi khusus Khulafaur Rasyidin ini memang setiap khalifah beberapa pertemuan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.